Pertama, jangan biasa kita itu guyonan di dalam urusan agama dan keimanan. Hati-hati. Jangan biasa guyonan urusan agama dan keimanan. Sekarang itu kalau seandainya dilacak lebih lanjut lagi, kalau memang dia mengatakan seperti itu, mungkin dia tidak punya iman, tidak kembali lagi. Dari dulu orang mati nggak akan kembali lagi, karena permasalahannya bukan di situ. Kita iman, mereka minta kembali hidup, tapi kita meyakini ada kehidupan di alam barzah. Yang tidak mengimani kan keluar dari iman. Di alam barzah disebutkan dalam riwayat banyak. Dan juga kehidupan di alam kubur disebutkan dalam Al-Quran juga. Ini berarti ini kan mengingkari, ini kan keluar dari iman. Nah ini hati-hati, maka jangan biasa guyonan. Biarpun, mohon maaf, biarpun Anda mengimani, tapi guyonan tidak sah. Contoh, disuruh sholat nomor 2. Kenapa harus pakai ngomong gitu? Sholat nomor 2, yang nomor 1 syahadat. Nggak usah pakai guyonan. Itu bukan nyuruh sholat, itu diajak bicara rukun Islam ada berapa? Iya, pertama syahadat, 2 sholat. Tapi kalau disuruh sholat ngomong begitu, sudah mengejek syariat. Kalau kita bicara rukun Islam, ada 5. Nomor 2 adalah sholat, ya benar. Tapi kalau ayo sholat, lalu ngomong sholat nomor 2, apa maksudnya ayo? Merendahkan sholat, hati-hati. Kita sering dengar orang biasa guyonan dengan syariat. Ini gara-gara ya, orang sering guyon. Orang bergembira, bercanda, ria sah, tapi jangan membawa syariat. Membawa agama, jangan. Nah ini, termasuk nih, kemudian masalah orang mati. Kemudian orang beriman, orang sholat matinya susah. Sementara ada orang tidak sholat matinya gampang. Ketahuilah bahwa selagi masih manusia itu di dalam perjalanan hidup sampai itu adalah kisah dunia. Sakaratul maut masih hidup. Sehingga sakaratul maut bagi seorang yang beriman bukan sebuah siksa. Akan tapi itu bagian kehidupan di dunia yang akan mengurangi siksa di akhirat. Bisa saja untuk mengangkat derajatnya. Tidak orang yang merasakan sakaratul maut berarti langsung su'ul khotimah. Oh tidak. Salah. Karena sakaratul maut masih bagian daripada hidup. Ingat semua sakit yang Allah timpakan kepada hamba yang beriman waktu di dunia, waktu hidup, antara pengangkatan derajat atau menjadi pahala melimpah atau menghapus dosa. Jadi bisa saja waktu sakaratul maut yang dirasakan, maka itu menghapus dosa. Dan Nabi mengatakan innalil mauti la sakarat. Nabi mengatakan sungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Kemudian jika ada orang yang tiba-tiba meninggal tanpa sakaratul maut, jika dia orang beriman, semoga itu sebuah kebaikan. Jika orang teriman bukan tanda dia adalah kemudian langsung surga. Orang tidak punya iman kok nggak ada surga. Itu hanya cara kematian saja yang berbeda-beda. Bukannya dipenggal lehernya langsung masuk neraka, lalu ngorm, itu tidak. Bisa saja mati syahid kalau di medan laga. Jadi tolong, cara mati seseorang, apakah dia pakai merasakan sakaratul maut yang sakit, jangan dihubung-hubungkan dengan husnul khotimah atau tidak. Kadang mengatakan, oh tidurnya matinya gampang, tidak ada apa-apa. Husnudzon kepada orang meninggal asalkan dia ahli la ilallah, semoga memang ini adalah kematian yang baik buat dia. Kalau orang beriman tiba-tiba sakaratul maut, jangan dianggap wah dia tersiksa dalam hidup, tersiksa kematiannya lalu masuk neraka. Oh tidak. Anda jangan suudzon pada manusia. Bahkan baginda mengatakan innal mauti la sakarat. Nabi mengatakan bahwa dalam kematian ada sakarat. Dan di pangkuan Sayyidat Aisyah, keringat dingin keluar. Diusap oleh Siti Aisyah, langsung berkering karena demam, kuat panas. Di dalam diri baginda Nabi, innalil mauti la sakarat. Orang beriman, ingat jangan biasa suudzon kepada seseorang. Ada orang meninggal dunia ternyata wajahnya hitam langsung. Anda prasangka buruk lalu Anda katakan dia masuk neraka, na'udzubillah. Bisa jadi dia ada orang yang mati syahid, keluar sakit dalamnya, mabtun, sakit di dalam kan macam-macam, bisa perut, bisa karena jantung dan sebagainya. Kalau serangan jantung kan jadi hitam. Anda katakan dia jelek, jangan suudzon pada ahli iman. Ini adalah adab yang harus kami hadirkan. Kadang mengukur kematian adalah tidak tahu dari mana, dari YouTube.
Wah, matinya gini-gini, kolab-kolab. Belum tentu bisa jadi, karena Allah ingin menghapus kedosanya, sehingga waktu meninggal dunia, merasakan sakaratul maut yang sangat. Sakit-sakit. Allah, lalu meninggal. Karena Allah ingin menghapus dosanya. Jangan seudon kepada ahli iman yang meninggal. Wajah hitam dan sebagainya. Ketabrak mobil bersimbah darah. Anda katakan dia celaka? Karena dia mau sholat Jumat, selamat dia. Dia mau kunjung ibundanya, ayo mau apa? Ingat, ini pendidikan penting. Jangan biasa suudon kepada manusia yang meninggal dunia. Selagi dia ahli iman, kita harus husnudon. Jika sakaratul mautnya lembut, semoga memang itu adalah pencabutan nyawa yang husnul khatimah. Kalau ternyata ada sesuatu jeritan dan sebagainya, semoga itu juga penghapus dosa, bukan karena dia masuk neraka. Hati-hati ya. Nah, ini adalah iman yang harus, ini adalah akhlak dan iman yang harus kita hadirkan. Kemudian, bagaimana Anda menanggapi orang semacam itu? Jika orang itu sudah biasa guyon dan merendahkan syariat, nggak perlu Anda tanggapi. Malah nanti tambah menjadi-jadi. Anda ajak dia untuk sholat, kalau ternyata dia mengatakan semacam itu, cukup Anda doakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Nggak perlu Anda membantah dan sebagainya.